Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa kafa billahi syahida wa kafa billahi nasira. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat Ummah Foundation yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita tahu bersama bahwasannya kita sudah mulai mendekati akhir-akhir Ramadan. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana agar kebahagiaan Ramadan ini tetap ada pada jiwa di pasca Ramadan ini. Sahabat Ummah Foundation yang berbahagia, kita tentu tidak rela bahwa kebahagiaan yang dirasakan di bulan Ramadan ini tidak terasakan di bulan-bulan setelah Ramadan. Kita sangat rindu dan ingin terus didekap bulan Ramadan. Bahkan para sahabat menyampaikan kepada Rasulullah, menginginkan agar bulan yang lain itu ingin seperti bulan-bulan Ramadan. Tapi takdir Allah, bulan Ramadan hanya hanya satu kali dalam satu tahun. Nah, pertanyaan besarnya, bagaimana agar kebahagiaan Ramadan tetap ada pada jiwa pasca Ramadan, setelah bulan-bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Asr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling nasihat menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Dari Quran surah Al-Asr ini semoga bisa menjadi satu buah energi pada kita yang menginginkan dekapan indah bahagianya ketika melakukan amal-amal terbaik di bulan Ramadan, dan kebahagiaan tersebut bisa kita bawa ke bulan-bulan berikutnya, sahabat Ummah Foundation, agar jiwa ini tetap merasakan kebahagiaan tersebut ketika kita sudah di luar bulan Ramadan. Maka kalau kita simak, kita lihat terjemahan Quran surah Al-Asr tadi, semua manusia, semua orang yang ada pada kurun waktu tertentu rugi demi waktu, dan sesungguhnya manusia ada dalam kerugian. Kecuali siapakah itu? Kecuali orang-orang yang beriman, amalu solihah, mengamalkan, beramal amal soleh terbaik, kemudian saling menasehati, nasihat menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, salah satu kunci-kunci dari berbagai kunci kebahagiaan ternyata Allah firmankan dalam Quran surah Al-Asr tersebut. Dan semoga ini menjadi bagian energi untuk membawa kebahagiaan Ramadan kali ini yang kita rasakan bersama ke Ramadan berikutnya atau bulan-bulan setelah Ramadan. Maka teruslah beriman kepada Allah, teruslah yakin bahwa segala sesuatunya itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Penuhi relung-relung jiwanya dengan keyakinan kepada Allah, hanya Allah saja, tidak ada yang lain, tidak ada kebahagiaan yang kalau misalkan kita hubungkan dengan duniawi, kebahagiaan itu ketika ada uang, ketika ada harta benda, ketika ada motor, ketika ada sepeda, ketika ada mobil milik pribadi. Tapi kuatkan keimanan seperti hanya kokoh keimanan pada saat bulan Ramadan. Agar apa? Kebahagiaannya tetap berada dekapan di Ramadan walaupun Ramadannya sudah lewat. Kuatkan terus keimanan, hanya karena iman kepada Allah sajalah kebahagiaan yang akan terasakan di jiwa. Walaupun sudah tidak Ramadan kan kita masih sudah longgar. Jangan lupa,
Jangan pernah berpikir sudah longgar karena sudah di luar bulan Ramadan. Bagi orang-orang yang beriman, dia akan tetap terus kokoh, gigih, beramal soleh. Tilawahnya yang tadinya 3 juz ketika Ramadan, di bulan Ramadan, bulan yang lainnya, karena dia beriman kepada Allah, yakin ditatap oleh Allah, maka dia akan mempertahankan tilawahnya 3 juz sehari. Yang biasa 5 juz, yang bisa 6 juz, kuatkan keyakinan. Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk kuat menjalani ibadah segigih di bulan Ramadan. Yang kedua, ternyata agar kita tetap dalam dekapan Ramadan dan merasakan kebahagiaan pasca Ramadan adalah amanu wa amilus solihat. Yang kedua, amilus solihat. Beramal terus sebanyak-banyaknya tanpa harus dipuji oleh orang lain, tanpa harus diberikan hadiah yang akan membuat kita lebih beramal soleh. Pada saat kita memberi, maka sesungguhnya kebahagiaan hakiki akan didapatkan. Barangkali sahabat Ummah Foundation pernah mendapatkan hadiah, dan ketika mendapatkan hadiah itu luar biasa bahagia, benar. Dan yang paling merasakan kebahagiaan sebetulnya adalah orang yang memberi hadiah. Boleh dicoba ketika melihat ada orang yang perlu kita hadiahi, terus kemudian kita beri, kebahagiaannya itu luar biasa, jauh lebih bahagia, jauh lebih plong pada saat kita memberi. Maka sebanyak-banyaknya lah memberi ke orang lain. Yang tidak punya harta, beri dengan akhlak yang terbaik. Yang punya kekuatan otot, beri amal soleh, kekuatan, bantu orang lain dengan penuh keyakinan Allah akan memberikan pahala. Yang mempunyai harta benda, beri harta benda, infak, sodakoh lebih banyak di luar Ramadan. Agar apa? Agar kebahagiaan amal-amal terbaik di bulan Ramadan masih tetap bisa dilakukan, dan pada saat yang sama, pada saat kita melakukan sama seperti ketika di bulan Ramadan, kebahagiaannya akan sama ketika kita menjalankan Ramadan. Dan yang lebih baik, lebih dari bulan Ramadan. Amal terbaiknya. Yang ketiga adalah nasihat, menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Ketika kita mempunyai satu buah ilmu, sampaikan. Mudah-mudahan itu menjadi amal nasihat kita kepada orang lain. Ketika orang lain dinasihati belum robah saja, amalkan kesabaran. Karena nasihat dalam Quran surah Al-Asr, terjemahannya kita simak, bukan hanya menasihati dalam kebenaran, tapi juga dalam kesabaran. Harus sabar, dan suatu saat ada hidayah yang akan diberikan Allah. Mudah-mudahan akibat dari sering kita berjumpa, menyampaikan ilmu, menyampaikan nasihat kepada orang-orang yang bisa kita berikan nasihat, dan dia bersedia. Sahabat Ummah Foundation yang berbahagia, maka bersyukurlah pada saat ada orang menasehati, dan beristighfarlah pada saat ada orang memuji kita. Karena khawatir ketika kita banyak menerima pujian, kita kebal dari nasihat. Kalau sudah kebal dari nasihat, hati-hati. Ini yang tidak akan membahagiakan kita. Semakin kita merasa lebih baik dari orang lain, nasihat tidak akan masuk. Padahal ketika kita mendapatkan nasihat nasihat kebenaran, justru di sanalah kebahagiaan akan memenuhi relung-relung jiwa. Karena pupuk iman itu adalah ilmu. Dan ilmu ini salah satunya dari nasihat yang didengarkan oleh kita dari orang lain, dari ilmu-ilmu yang terbaik. Sahabat Ummah Foundation, mudah-mudahan kuliah singkat Kulsub ini, kuliah ba'da subuh ini bermanfaat dan mendapatkan satu buah energi ketika kita merindukan amal-amal terbaik dan kebahagiaan beramal di bulan Ramadan. Juga nanti kita akan dapatkan setelah Ramadan ini. Apabila bagaimana itu akan dirasakan, kuatkan selalu iman kepada Allah. Yang kedua adalah terus beramal yang terbaik. Yang ketiga, menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.